kita mulai ya. Siap-siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar? Baik ya. Jadi sebelumnya yang terhormat Abang dan Ibu selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haq yang kami hormati Bapak Pengurus yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa memberikan penyuluhan ke teman-teman semuanya dan teman-teman semua yang bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk belajar bareng tentang bagaimana sih cara mendeteksi secara dini kanker payudara. Langsung sebelumnya perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, saya Kamina Lestari dari program studi D3 Perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Adik-adik semua di sini sudah tahu kan Unsik di mana? Kalau kampus kita sendiri sudah tahu belum? Kampus Fikes, Fakultas Kesehatan. Tahu kan? Ada yang ingin jadi perawat? Ingin? Belajar yang rajin ya. Kita langsung masuk ke materi saja ya adik-adik. Jadi nanti kita saya nggak ingin metodenya hanya saya yang berbicara, namun saya pengen dari adik-adik juga bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan dari materi saya dan bisa bertanya. Setuju ya? Ya. Langsung saja ke materi. Sebelumnya, kenapa sih deteksi? Kenapa sih kanker payudara harus dideteksi secara dini? Karena ini merupakan estimasi jumlah kasus baru dan jumlah kematian akibat kanker di rumah sakit Darmais tahun 2013. Bisa dilihat bahwa jumlah kematian dan jumlah kanker yang paling banyak adalah karena kanker payudara. Jadi sebisa mungkin kita harus tahu supaya pencapaian itu lebih mudah. Dan kalau lebih tahu kan pengobatannya juga bisa diminimalkan kan? Nah, gitu. Oke, lanjut. Definisi kanker. Kanker merupakan suatu jenis penyakit berupa pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali karena hilangnya mekanisme kontrol sel sehingga pertumbuhan menjadi tidak normal. Penyakit ini dapat menyerang semua bagian organ tubuh, baik orang dewasa maupun anak-anak. Akan tetapi, kanker ini lebih sering menyerang orang yang berusia 40 tahun. Dalam keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika ada pergantian sel. Pergantian tersebut terjadi karena sel telah mati dan rusak. Sebaliknya, sel kanker akan membelah terus meskipun sel tersebut mendesak dan merusak. Meskipun sel tersebut tidak menemukannya, sehingga muncul kanker karena terjadi penumpukan sel baru yang menyebabkan terdesaknya dan merusak jaringan normal, sehingga mengganggu organ yang sebenarnya. Paham? Nah, untuk lebih pahamnya, ini adalah gambar yang paling kanan itu pembelahan sel normal. Jadi selnya itu hanya akan berhenti kalau selnya sudah rusak. Sedangkan yang sebelahnya itu selnya belum rusak, tapi sudah berganti terus dulu. Jadi ada penumpukan dan merusak sel yang sudah dibentuk. Nah, dan sebelahnya itu adalah gambar sel normal, dan ini adalah gambar sel yang terkena kanker. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian perbedaan tumor dan kanker. Tumor merupakan benjolan abnormal yang terdapat pada payudara. Tumor sendiri terbagi dari dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Bisa disebut juga kanker payudara. Namun beberapa tumor jinak juga bisa bermutasi menjadi ganas. Sedangkan pengertian kanker payudara adalah ganasan yang terjadi pada kantung
dan atau saluran penghasil susu. Kekerasan payudara ini terjadi karena perubahan sel dalam payudara normal menjadi sel yang bersifat buruk. Sifatnya itu sangat cepat, merusak, menyebar, dan menyebabkan kegagalan fungsi organ yang lainnya. Siapa saja sih yang dapat terkena kanker payudara? Jadi faktor resiko ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor resiko tidak dapat diubah, atau meskipun kalian sudah hidup sehat, dan lain-lainnya, faktor ini tidak dapat diubah, seperti riwayat keluarga kanker, menstruasi dini, riwayat tumor jinak payudara, tidak menikah, dan monotos terlambat. Sedangkan faktor yang dapat diubah ini, kalau kita menjalani hidup yang lebih sehat, seperti makan makanan yang sempurna, maka faktor penyebab kanker payudara bisa diturunkan. Jadi kemungkinan kita terkena kanker payudara itu lebih kecil. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama adalah tidak melahirkan pertama lebih dari 35 tahun, tidak menyusui, penggunaan hormon estrogen, alkohol, obesitas, trauma payudara, dan penggunaan kontrasepsi oral. Selanjutnya, apa saja sih tanda-tanda dari kanker payudara? Yang pertama adalah ukuran dan bentuk payudara yang berubah. Jadi kalau dari teman-teman dan adik-adik semua, kalau bentuk payudaranya tiba-tiba berubah, lebih baik diperiksa ke rumah sakit, karena itu merupakan tanda-tanda dari kanker payudara ya. Selanjutnya ada sebuah benjolan atau penebalan pada payudara, termasuk juga daerah sekitar payudara dan ketiak. Jadi benjolan ini tidak hanya terjadi pada daerah payudara, namun terjadi pada area sekitar dan ketiak. Jadi kalau ada benjolan, sesegera mungkin adik-adik semua segera periksa ke rumah sakit ya. Selanjutnya yang ketiga adalah payudara terasa luar biasa hangat saat dihius. Jadi kalau saat adik-adik mau mandi atau lagi memeriksa payudaranya, kalau terasa hangat terus pada cuacanya sangat dingin, itu perlu diwaspadai ya. Selanjutnya adalah retraksi putih, yaitu putih berbalik ke dalam atau turun ke dalam payudara. Adik-adik tahu kan kalau ibunya atau bininya itu menyusui adiknya, itu kan ada putih yang luas. Nah, kalau retraksi putih itu putihnya dalam payudara. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu juga harus segera diperiksa ke rumah sakit ya. Selanjutnya ada bentuk putih yang tidak teratur. Ada yang tahu maksudnya gimana? Kalau bentuk putih itu kan ibaratnya seperti ini, dari ini itu kan berbentuk tumpul ya. Nah, tiba-tiba itu ada bentuknya transit atau bentuk yang tidak pada umumnya, itu juga patut diwaspadai ya. Selanjutnya ada ruang pada putih atau areola. Ruang pada putih atau areola itu bagian yang berwarna hitam pada payudara, berwarna hitam yang bulat. Selanjutnya ada keluar cairan dari putih. Jadi kalau keluar cairan saat hamil atau saat menyusui itu wajar. Tapi kalau adik-adik di sini belum menikah tapi sudah ada keluar cairan dari payudara, itu patut diwaspadai. Selanjutnya adalah kulit payudara mengeruh. Selanjutnya kalau pada usia kita ini payudara kita tidak mengeruh, kencang ya. Jadi kalau mengeruh itu juga patut diwaspadai. Selanjutnya adalah payudara tampak kemerahan, bersisik dan bengkak. Jadi pada orang yang terkena kanker payudara itu payudaranya terlihat merah, bersisik seperti itu, dan bengkak. Jadi pembesar tubuh. Dan kalau dipegang itu sakit. Selanjutnya adalah nyeri pada payudara. Jadi kalau adik-adik semua saat mandi itu dan lagi memeriksa, kalau ada nyeri, lebih baik diperiksa segera mungkin ya. Oke, kita masuk ke pencegahan kanker payudara.
Di sini maksud dari ini adalah agar kita bisa mengubah faktor resiko dari agar kita tidak terkena kanker payudara. Yang pertama adalah dengan aktivitas fisik teratur, kurang lebih 30 menit setiap hari. Di sini ada semua, ada aktivitas fisik nggak? Oke, mungkin mulai besok bisa dicoba untuk aktivitas fisiknya ya. Nggak perlu berat-berat, nggak perlu jogging, cukup kayak sit up gitu nggak apa-apa. Ya. Ya, kita kan juga nggak apa-apa. Selanjutnya adalah konsumsi buah dan sayur 5 porsi sehari. Buahnya mungkin kan di sini kan banyak yang jualan buah dan di Kalijodo juga banyak yang jualan sayur kan. Selanjutnya adalah mengurangi makanan berlemak dan goreng-gorengan. Jadi nanti pada setelah makan, nah mulai dikurang-kurangi ya. Nggak perlu dikurangi semuanya sekarang. Besok nggak usah makan gorengan itu, nggak usah. Perlu cukup dikurangi aja. Selanjutnya adalah memberikan ASI kepada ibu yang sudah menyusui. Bagi adik-adik semua, jangan bunuh ya. Selanjutnya adalah tidak boleh menggunakan alkohol. Seperti kita dalam Islam juga kita tidak akan mengonsumsi alkohol kan. Dan yang lain adalah bagi yang sudah menikah adalah mengganti kontrasepsi oral dengan hormonal setelah 2 tahun. Mungkin informasi ini kan adik-adik bisa dapatkan setelah besok sudah menikah atau menjelang menikah. Oke, di sini kita masuk bagaimana sih cara mendeteksi kanker payudara. Yang pertama adalah dengan pemeriksaan sehari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi adik-adik semua melakukan pemeriksaan kepada payudara masing-masing. Dilakukan secara rutin setiap bulan setelah 7 hari atau hari ke-10 saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Jadi kalau adik-adik semua itu sudah haid, nah kalau sedang haid atau menjelang atau sesudah itu kan kadang-kadang payudaranya itu terasa kencang atau lebih sensitif. Nah ini bisa dilakukan 7 sampai 10 hari setelah payudara tidak sensitif. Selanjutnya adalah pemeriksaan sadis, yaitu pemeriksaan klinis payudara oleh dokter. Ini dilakukan kepada wanita berisiko tinggi. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan 3 tahun sekali. Jadi kalau mungkin tadi ada tanda-tanda gejala, kalau setelah dokter ternyata berisiko tinggi untuk terkena kanker payudara, maka diwajibkan untuk 3 tahun sekali periksa. Yang ketiga adalah pemeriksaan radiologi mamografi. Pemeriksaan ini menggunakan sinar X untuk melihat jaringan payudara, sehingga dapat mendeteksi jika ada sel abnormal. Dapat dilakukan setiap tahun sejak memasuki usia 40 tahun atau sesuai saran dokter. Jadi untuk sekarang adik-adik belum memerlukan pemeriksaan ini. Selanjutnya ada pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Mungkin adik-adik juga sudah asing ya dengan kata ininya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan gelombang suara untuk mencitrakan jaringan bagian dalam tubuh, terutama wanita usia lebih dari kurang dari 40 tahun. Ketika jaringan payudara masih padat sehingga tidak efektif, jika diperiksa dengan mamografi saja. Dan yang terakhir adalah biopsi tanpa pemeriksaan. Jadi biopsi itu kita memasukkan air dari tubuh. Di sini saya ingin belajar bareng adik-adik semua tentang pemeriksaan sadari. Bagaimana sih kita memeriksa payudara sendiri? Yang pertama, adik-adik semua berdiri di depan cermin dengan berbagai posisi. Yang pertama mulai dari berdiri dengan lengan di kedua sisi tubuh, lalu angkat lengan ke atas kepala. Lanjutkan dengan menekan kedua tangan di pinggang. Dan di situ, dan
kembali ke depan sambil mengangkat daun. Ya. Nah, perhatikan tanda-tanda berikut. Jika ada perubahan ukuran atau bentuk payudara, atau ada cekungan di kulit, atau perubahan bentuk puting, dan yang sangat perlu diwaspadai adalah ketika ada nyeri, itu wajib banget diperiksakan ya. Yang kedua adalah adik-adik semua berbaring dan letakkan sebuah bantal kecil di bawah bahu kanan. Oke, gunakan ketiga jari kanan kiri untuk memeriksa seluruh payudara. Ini ya, kita periksa memutar. Oke. Kita periksa seluruh payudara kanan termasuk daerah puting. Pemeriksaan mulai dari ketiak, lalu ke daerah payudara, melingkar ke daerah puting. Jadi dari sini keluar harus dalam. Oke? Mungkin bagi adik-adik semua ini tabu, tapi hal-hal tabu seperti ini wajib kita ketahui ya. Selanjutnya perhatikan tanda-tanda berikut. Jika ada benjolan di payudara maupun ketiak, maupun daerah sekitar payudara, itu baru diwaspadai ya. Maupun jika ada daerah yang menebal. Ini kan kulit biasa ya. Kalian kadang-kadang kulit kan ada yang gatel. Nah, kayak digigit yang itu kan tegal. Nah, tanda-tanda seperti itu wajib diwaspadai. Namun kalau digigit semut itu nggak perlu diwaspadai. Oke? Yang ketiga adalah tekan puting dengan lembut untuk melihat adanya cairan atau darah yang keluar. Jadi putingnya itu ditekan seperti ini. Adakah cairan yang keluar atau darah yang keluar? Dan ulangi langkah 2 dan 3 untuk payudara kiri. Jadi yang pertama kita lakukan payudara kanan, kemudian kita lakukan untuk payudara kiri. Oke? Mungkin sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa tanya aja, atau ada yang ingin menambahkan materi dari saya? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya yang bertanya ya. Oh, nggak apa-apa nggak? Masih ada pertanyaan kan? Saya pernah dengar dari teman saya ada pemicu kanker payudara juga yang kayak seperti kayak masa balado, masa pedus, masa jantung. Itu emang bisa memicu kanker payudara atau enggak seperti itu? Atau tumor payudara gitu? Yang biasa dijual ini kok pedagang dari luar dari pasar gitu, yang rasa-rasa yang enak biasanya makanan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu kalau hormonnya ya, kita kalau dari kecil payudaranya jadi gede kan. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang payudaranya dia tinggi gede seperti payudaranya pas, itu emang ada penyakit kanker atau emang ada faktor lain gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak siapa Mbak? Mbak Dewi, pertanyaannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah bumbu makanan seperti balado, jagung manis dan lain-lainnya itu memicu kanker payudara? Sebenarnya bumbu-bumbu seperti itu memang tidak sehat untuk kita. Tidak hanya untuk mencegah kanker payudara, bumbu-bumbu seperti itu juga harus kita kurangi. Karena kalau kita hindari itu sangat sulit bagi kita. Jadi kita kurangi sedikit demi sedikit sampai kita bisa. Karena bumbu-bumbu tersebut kan mengandung banyak MSG. Dan MSG itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi mulai dari sekarang ya. Jadi itu berbahaya bukan hanya untuk kanker payudara, namun untuk kanker yang lainnya, Mbak. Oke, cukup pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua adalah bentuk payudara, padahal orangnya gemuk, tinggi. Bentuk payudara nggak sesuai sama badan. Kalau itu juga
laki-laki udah berusaha untuk sembuh, tapi payudaranya tidak ikut membesar. Nah, sebenarnya itu bisa saja karena faktor genetik, terus juga mungkin karena belum menikah, Mbak. Itu juga menjadi faktornya. Namun kalau udah menikah biasanya ada pertumbuhan yang sedikit, Mbak. Dan itu nggak menjadi penyebab dan nggak ada tanda-tanda faktor itu gara-gara payudara tidak sesuai badan. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Tidak? Mungkin saya bertanya satu pertanyaan kepada teman-teman, dari teman-teman bisa menjawab. Tadi ada pemeriksaan payudara sendiri. Singkatannya, ada yang tahu singkatannya apa? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Ya benar sekali, jadi singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri adalah SAGADI. Tepuk tangan untuk temennya, namanya siapa? Ya tepuk tangan dulu. Karena mungkin waktunya sudah sore, saya cukupkan sekian ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan takut untuk periksa payudara karena deteksi dini selamatkan nyawa. Selain itu juga tujuan dari deteksi dini juga agar kita mengetahui lebih cepat dan kita dapat mencari penanganan yang lebih tepat sehingga biaya pun terkurangi dan kesemangat untuk bertahan hidup juga lebih besar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.